Surat yang pertama turun, suratul Alaq. Dari mulai pertama bicara mengenai hakikat dan keajaiban yang luar biasa, yang baru terkuak di masa akan datang oleh ilmu pengetahuan. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Sedangkan mereka belajar agama bukan melalui kitab Allah Subhanahu wa taala, tapi melalui berbagai macam doktrin-doktrin yang membuat akal mereka tertutup dan mereka tidak berani untuk bertanya apalagi mencari. Sampai sebagian mereka mengatakan tidak boleh kita memahami agama dengan akal. Tidak boleh kita memahami agama dengan seolah-olah akal ilmu musuh dari agama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita berjumpa lagi di pagi hari ini, pagi yang cerah dalam acara renungan di bawah naungan Al-Quran bersama Ustadz Husein Alatas, Ustadz Hamzah Alatas, dan Ustadz Isa Al-Kaf. Alhamdulillah sudah ada di sini di studio 2 Rasil. Di sini juga Atep Setiabudi yang megang switcher dan kamera. Kita akan mengambil tema pagi ini, apakah benar terdapat dikotomi antara agama dengan ilmu pengetahuan? Apakah terpisah agama dengan ilmu pengetahuan? Yang nanti akan dijelaskan oleh Ustadz Husein dan Ustadz Hamzah. Assalamualaikum Ustadz Husein, Ustadz Hamzah, Ustadz Isa. Baik, kita mulai acara ini dengan membaca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah kita sudah membaca Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita dalam memahami apa-apa yang nanti dijelaskan oleh guru-guru kita. Sebagai pengantar, Ustadz Isa Al-Kaf, fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Husein, Ustadz Hamzah, Om Krisna. Hari ini kita membahas tema yang cukup menarik, ikhwan akhwat, tentang apakah ilmu pengetahuan bertentangan dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan dan Allah Subhanahu wa taala syariatkan kepada kita sebagai umat Islam, sementara Islam ini disebut sebagai agama fitrah atau agama yang merupakan sejalan dengan asal-usul penciptaan manusia. Harusnya fitrah itu harusnya kan sejalan dengan alam semesta, sejalan dengan murninya kita, kealamiannya kita. Kalau memang sejalan dengan kealamiannya, harusnya memang sejalan dengan logika yang Allah Subhanahu wa taala berikan sebagai amanah buat kita, amanah buat kita menjalani kehidupan. Tapi sementara banyak dai-dai, kemudian penyampai public speaker di media sosial dan di berbagai macam panggung menyampaikan bahwa agama atau syariat tidak dibangun dengan logika atau tidak sejalan dengan logika. Ada satu temuan, satu artikel yang Al-Fakir temukan, ternyata kalimat logika yang mereka pakai adalah ar-ra'yu. Kalau secara literal ar-ra'yu itu nampaknya bukan logika. Ar-ra'yu itu harusnya adalah pendapat, bukannya logika. Kalau memang sahabat itu mengatakan ar-ra'yu, maka betul agama memang tidak dibangun dengan pendapat manusia, tapi tidak harus selaras dengan pendapat, karena pendapat manusia berkembang seiring perkembangan zaman. Ya memang berdasarkan Al-Quran dan apa yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan. Dulu orang nggak tahu bahaya dari khamar, bahaya dari apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Sekarang seiring
berkembangnya pengetahuan, orang baru tahu bahwa di balik segala yang Allah Subhanahu wa taala haramkan ada bahaya yang tersimpan buat kita. Artinya Allah melarang itu karena kebaikan untuk diri kita. Bagaimana Ustadz Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam Al-Qur'an agar kita menggunakan logika dalam menjalani agama kita supaya kita bisa menjalaninya dengan fitrah atau dengan bentuk penciptaan kita sebagai manusia. Syukran jazakumullah khair Ustadz Husain dan Ustadz Hamzah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an alaika anta kama athnaita ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radit wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Nabi Allah. Assalamu alayka ayyuhal bashirun nadhir. Assalamu alayka ayyuhas sirajul munir. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahumma ati Muhammadan al-wasilata wal fadilah wad darajata al-aliyata ar-rafi'a wa ba'athu maqam mahmudan alladhi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad. Allahumma atina min indika rahmah wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a wa anfa'na bima 'allamtana. Amma ba'du. Ikhwan akhwat pendengar pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ustadz Hamzah bin Attas, Ustadz Isa bin Ahmad Taufik, Ustadz Muhammad Krisna bin Muhammad Ishaq, Atep Setiabudi, Anis, dan seluruh kerabat kerja di studio, kaum muslimin dan muslimat, seluruh saudara-saudari kita yang ikut mendengarkan, menyaksikan tayangan kita. Assalamualaikum alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak terjadi kesalahpahaman di tengah-tengah kaum muslimin. Disebabkan karena mereka tidak memahami kitab Allah Subhanahu wa taala, tidak akrab bersamanya. Akhirnya pandangan mereka mengenai kehidupan ini pemahaman yang tidak sama sekali memiliki dasar yang kokoh dan kuat. Pemahaman yang bersumber dari riwayat-riwayat yang kontradiksi satu dengan lainnya membuat mereka kebingungan. Mereka tidak mengetahui mana ujungnya, mana pangkalnya. Akhirnya lahirlah kesimpulan-kesimpulan yang dangkal. Padahal Allah telah menjelaskan dalam kitab sucinya bahwasannya alam semesta ini dan hukum-hukum yang mengaturnya semua ditentukan oleh Allah. Begitu juga nilai-nilai keimanan, tuntunan agama yang menjadi pedoman hidup kita juga bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Manusianya juga diciptakan oleh Allah. Kecerdasan dan potensi yang dimiliki manusia yang bermacam-macam juga berasal dari Allah. Bagaimana mungkin akan terjadi pertentangan dikotomi antara agama, manusia dan ilmu pengetahuan? Dalam suratul Rahman Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanu 'allamal Qur'an. Khalaqal insan 'allamahul bayan. Wasyamsu wal qamaru bihusban wan najmu wasyajaru yasjudan. Was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan alla tatghaw fil mizan wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan. Ar-Rahman, Tuhan kita yang Maha Pemurah. Dia yang mengajarkan Al-Quran kepada kita langsung.
Al-Quran merupakan apa? Petunjuk Allah dan juga rahmat dan kemurahannya bagi kita. Kalau Allah membiarkan kita tanpa petunjuk, apa jadinya? Di tengah-tengah alam raya yang begitu pelik, yang melibatkan bukan hanya bertriliun-triliun hukum dan aturan. Bagaimana kita bisa berinteraksi dengan alam? Bahkan berinteraksi dengan sesama kita tanpa rahmat, petunjuk dan penerangan dari Allah. Oleh karena itu Al-Quran adalah rahmat yang tak terhingga bagi kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia mengajarkan langsung Al-Quran untuk kita, sedangkan Nabi kita, beliau yang menyampaikannya kepada kita. Khalaqal insan, dia juga yang menciptakan kita. Yakin tidak ada yang lebih tahu mengenai kita, tentang seluk-beluk hidup kita, mana yang baik bagi kita, bukan hanya untuk saat ini, tapi yang baik juga di masa akan datang. Melebihi Allah yang menciptakannya. Betul tidak? Setelah itu Allamahul Bayan. Al-Bayan merupakan anugerah Allah yang menggambarkan kecerdasan manusia, kemampuannya untuk menyerap ilmu pengetahuan, juga mentransfer dan mengembangkannya. Ini merupakan anugerah Allah yang tak terhingga. Semua berasal dari Ar-Rahman. Lalu Allah hubungkan antara manusia, potensi yang ada pada manusia, dengan Quran sebagai pedoman dan kitab petunjuk. Dengan apa? Dengan fenomena alam yang kita saksikan. Wasyamsu wal qamaru bihusban. Matahari dan bulan kedua-duanya beredar dengan hitungan yang begitu sempurna. Allah yang menciptakan matahari dan bulan. Allah yang menentukan juga pergerakan dan peredarannya. Dia juga yang menciptakan kita. Dia juga yang menurunkan Al-Quran sebagai pedoman hidup bagi kita. Datang dari pencipta yang sama, pemelihara yang sama, juga yang menjadi apa? Pembimbing yang sama. Bagaimana mungkin terdapat kontradiksi di antara keduanya? Wan najmu wasyajaru, bukan hanya matahari yang merupakan salah satu bintang, tapi wan najmu, alif lam di sini jinsiyah, mencakup seluruh bintang-bintang di angkasa yang terdapat pada galaksinya, sampai pohon di bumi seluruhnya sujud di hadapan Allah, patuh dan tunduk kepadanya. Subhanallah, seluruhnya ternyata berdendang bersama-sama bertasbih, mensucikan, mengagungkan dan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah terangkan hukum yang mengatur keseimbangan langit dan buminya. Juga ditetapkan oleh Allah, was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan. Langit ditegakkan. Allah juga meletakkan mizan yang mengatur keseimbangan benda-benda di langit dari mulai planet hingga bintang-bintangnya. Semua berada pada orbitnya. Was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan. Nah, Allah ingin kita belajar dari alam raya yang langsung dikendalikan Allah tanpa pilihan. Allah ingin kita belajar dari alam raya dan hukum-hukum yang mengaturnya, agar kita juga mengikuti bimbingan dan hukum yang Allah turunkan bagi kita melalui Rasulnya. Karena kita sebagai khalifah, maka pilihan kembali pada kita beda dengan benda-benda langit. Semua yang terdapat di alam raya yang langsung dikemudikan, dikendalikan oleh Allah. Betul tidak? Contohnya jantung kita. Walaupun di tubuh kita, bukan kita yang kemudikan. Paru-paru kita kembang kuncup dan hitungannya bukan kita yang mengendalikan. Yang mengoperasikan Allah. Begitu juga pencernaan kita. Kita memasukkan makanan, kebebasan kita pada saat kita memilih dan memasukkan makanan di kunyah. Begitu masuk ke dalam, sudah bukan urusan kita lagi. Betul tidak? Nah, sebagaimana keseimbangan diri kita yang begitu menakjubkan, Allah turunkan juga sebuah kitab yang akan membimbing, mengatur, memimpin kita dalam perjalanan kita, yang akan selaras dengan alam raya dan seluruh isinya. Jadi semuanya mengarahkan kita kepada apa? Keselarasan, keharmonian antara apa? Antara hukum Allah yang diturunkan dalam kitabnya bagi manusia. Apabila ditaati, diikuti, akan mengantarkan manusia menuju keharmonian, keselarasan bersama seluruh alam raya dan isinya. Allah tatghaw fil mizan. Sebagaimana benda-benda langit, semua tunduk patuh mengikuti aturan Allah, hingga kita menyaksikan bagaimana keseimbangannya, keharmoniannya. Maka ikutilah petunjuk Allah dalam kitabnya yang akan membawa kalian juga menuju keharmonian, menuju keseimbangan.
Wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan. Sekarang datang perintah dari Allah dan tegakkan al wazna bil qisti dengan penuh keadilan. Jangan menggunakan standar ganda, ya. Dan jangan kalian kurangi takaran dan timbangan. Ini bicara bukan hanya takaran timbangan yang berkaitan dengan timbangan beras atau katakan ukuran liter yang berkaitan dengan minyak dan lain sebagainya. Tapi ini berkaitan dengan neraca kehidupan yang Allah berikan untuk kita agar kita jangan mempermainkannya, mengambil yang kita suka, meninggalkan yang tidak kita suka. Kemudian kita memperlakukan berbeda terhadap orang-orang yang yang terkena sanksi hukum. Kalau orang tersebut kaya diringankan, kalau orang miskin diberatkan hukumannya. Jadi sebagaimana alam raya berjalan, beroperasi dengan penuh keseimbangan dengan mengikuti hukum Allah, maka wahai manusia sebagai khalifah Allah yang diberikan pilihan, patuhilah, ikutilah petunjuk Allah yang merupakan neraca kehidupan bagi kalian. Dalam surat Yasin yang sering kita baca, Allah berfirman, wal qamara qaddarnahu manazila hatta adakal urjunil qadim. La syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamara wa la lailu sabiqun nahar wa kullun fi falakin. Sebelumnya wasyamsu tajri li mustaqarril laha. Dzalika taqdirul azizil alim. Bagaimana matahari beredar mengitari pusat galaksinya. Tapi walaupun dia beredar, dia juga sebagai mustaqar, sebagai poros bagi planet-planet yang mengelilinginya. Maka dia beredar bersama seluruh planetnya mengitari pusat galaksi bersama bintang-bintang yang lain yang berada pada galaksi. Allah sebutkan itulah ketentuan dan ukuran hukum yang ditetapkan Allah Subhanahu wa taala sebagai peran matahari. Tugasnya juga garis edar dan orbitnya semua ditentukan Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya planet mengorbit di sekitar matahari, tapi matahari bersama seluruh planet itu mengorbit di sekitar pusat galaksinya. Bersama bintang-bintang yang jumlahnya begitu dahsyat dan menakjubkan. Begitu juga Allah SWT, wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu. Dia menciptakan segala sesuatu dan menetapkan ketentuan-ketentuan dan hukum-hukumnya dengan perhitungan yang benar-benar amat sempurna. Begitu juga firman Allah, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya segala sesuatu kami ciptakan dengan kadar, dengan ukuran dan hitungan. Bahkan Allah perintahkan kita untuk bertasbih kepada Allah, mensucikan Allah dari segala yang tidak layak baginya. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Jadi Ustadz Isa dan para pendengar, para pemirsa sekalian, mungkin tidak akan terjadi benturan, tabrakan, dikotomi antara agama Allah yang merupakan pedoman hidup bagi umat manusia dengan alam raya dan ilmu-ilmu yang dipetik dari hukum-hukum yang terdapat di alam raya ini. Baik hukum fisikanya, hukum geologinya, begitu juga berbagai macam wawasan-wawasan biologinya. Ya. Apakah mungkin akan terjadi benturan antara agama Allah yang datang dari Allah dengan hukum-hukum alam yang terdapat di alam raya ini yang menghasilkan berbagai macam ilmu pengetahuan yang diambil manfaatnya oleh manusia? Tidak mungkin sama sekali. Oleh karena itu, sebagaimana yang diucapkan oleh salah seorang mufassir di abad modern ini, Sayyid Qutb rahimahullah, titik kemajuan atau poin kemajuan yang diraih oleh umat Islam, majunya mereka, ya, demikian pula kejayaan dan kemuliaan mereka pada saat mereka seiring seirama dengan apa? Dengan mengikuti hukum Allah Subhanahu wa taala dan juga seiring seirama dengan norma-norma ilmu pengetahuan, dengan norma-norma alamiah, ya, yang sesuai dengan fakta-fakta ilmiah. Tapi pada saat umat Islam meninggalkan agama Allah, hukum Allah, meninggalkan juga apa? Meninggalkan juga hukum-hukum yang mengatur alam raya ini, maka dengan sendirinya mereka akan ditinggalkan,
bukan hanya tidak akan meraih kemajuan, mereka menjadi orang-orang yang tersisih. Langit bumi akan mengabaikan mereka, begitu juga Allah akan meninggalkan mereka. Betul tidak? Jadi kita saksikan bagaimana Rasul bersama para sahabatnya, mereka maju, berkembang dengan pesat dalam waktu yang relatif singkat. Di samping mengikuti kitab Allah, mereka juga tidak terpisah dari ilmu pengetahuan. Sebagai contoh, Ustaz Muhammad Krisna. Surat yang pertama turun, suratul Alaq. Dari mulai pertama bicara mengenai hakikat dan keajaiban yang luar biasa, yang baru terkuak di masa akan datang oleh ilmu pengetahuan. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Dari ayat kita bisa melihat bagaimana arah bimbingan petunjuk Al-Qur'an. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang mencipta. Kitab yang Allah turunkan dikaitkan dengan apa? Dengan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang menurunkan kitab ini dialah yang menciptakan alam raya dan seluruh isi. Khalaqal insana min 'alaq. Salah satu ciptaan Allah, bukan seluruhnya. Dia telah menciptakan manusia. Salah satu tahapan kehidupannya atau proses penciptaannya min 'alaq. Setelah terjadi pembuahan antara sperma dan ovum, dia berubah menjadi alaq, sesuatu yang melekat pada dinding rahim yang dikenal dengan nama zigot. Khalaqal insana min 'alaq. Ini baru terkuat di masa akan datang setelah manusia mulai matang dalam ilmu pengetahuan. Berarti Al-Quran mendahului ilmu pengetahuan, bukan menghambat, bukan menentang, ya. Bukan apa? Bertabrakan dengan ilmu pengetahuan. Kemudian Iqra wa rabbukal akram. Bacalah. Sesungguhnya Tuhanmu yang Maha Pemurah. Anjuran untuk membaca ditujukan bukan kepada bangsa yang telah mengecap pendidikan. Justru bangsa yang jauh dari arena pendidikan diperintahkan untuk membaca. Betul tidak? Wa rabbukal akram, dan Tuhanmu yang Maha Pemurah. Alladzi 'allama bil qalam. Yang mengajarkan manusia berbagai macam ilmu pengetahuan melalui perantaraan pena. Sudah berbicara mengenai pena dan ilmu pengetahuan dari mulai awal turunnya Al-Quran. Allamal insana ma lam ya'lam, yang mengajarkan manusia apa yang sebelumnya tidak diketahui. Dan dari mulai awal penciptaan manusia, Allah menerangkan keutamaan manusia adalah ilmunya. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab pertanyaan malaikat, ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, qala inni a'lamu ma la ta'lamun wa 'allama adama al-asma'a kullaha thumma arabahum al-malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula in kuntum shadiqin, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Malaikat bertanya, ya Allah, apa kamu akan tempatkan di muka bumi orang yang akan berpotensi melakukan kerusakan dan menumpahkan darah, sedangkan kami hamba-hamba kamu yang setia bertasbih kepada kamu. Kenapa bukan kami saja ditempatkan di bumi? Dijawab oleh Allah, aku tahu apa yang kalian tidak tahu. Kalian hanya melihat sisi negatifnya. Kalian lupa ada sisi positif yang kalian tidak sebutkan, yang kembali pada kelebihan yang Allah berikan pada manusia. Allah mengajarkan manusia al-asma'a kullaha. Asma' kullaha di sini sebagai kinayah tentang ilmu pengetahuan yang Allah ajarkan pada Adam dan diwarisi oleh anak keturunannya hingga mampu untuk menyingkap rahasia alam yang mengantarkan mereka menuju kebesaran dan keagungan Allah. Hingga Allah berfirman, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama, yang benar-benar takut hormat kepada Allah hanya orang yang berilmu. Allah juga menghargai orang yang berilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma. Allah mengangkat orang yang beriman derajat mereka, tapi lebih tinggi lagi orang yang berilmu. Jadi kita lihat di sini, ya, bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajak kita berfikir, mengajak kita merenung, mengajak kita betul-betul untuk melihat. Hingga Allah berfirman, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Oleh karena itu dalam Al-Quran sebagian besar ayat mengajak kita untuk merenung,
bertafakur, merenungkan kebesaran keagungan Allah dari mulai di langit, bumi, termasuk dalam diri kita. Wa fi anfusikum ayatun afala tubsirun. Dalam diri kalian terdapat ayat-ayat kebesaran Allah, apa kalian tidak bisa melihat? Jadi bohong ya orang yang mengatakan bahwa antara agama Allah yang sebenarnya, bukan agama Allah yang palsu, agama yang dipalsukan ya, mengatasnamakan agama Allah. Agama Allah yang sebenarnya tidak mungkin bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Karena dua-duanya bersumber dari Allah. Baik itu nilai-nilai agama yang datang dari Allah maupun hukum-hukum yang mengatur alam raya ini. Dan manusia bila ingin berjaya dan maju, maka mereka harus seiring dengan keduanya. Bukan hanya fokus kepada ilmu pengetahuan atau fokus kepada agama terpisah dari ilmu pengetahuan, sama dengan seekor burung yang terbang dengan satu sayap. Tapi dua-duanya dari Allah, maka kita yang paling berhak untuk meresapi tuntunan Allah dalam kitabnya, juga yang paling berhak untuk mendalami ilmu pengetahuan, merenungkan kebesaran dan keagungan Allah yang akan mengantarkan kita untuk menjadi khalifah-khalifah yang sejati di atas muka bumi. Tapi sayang, sungguh sayang, ada sebahagian orang yang silau oleh kemajuan yang dicapai oleh Barat, yang diraih dalam berbagai macam aspek kehidupan. Sedangkan mereka belajar agama bukan melalui kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi melalui berbagai macam doktrin-doktrin yang membuat akal mereka tertutup dan mereka tidak berani untuk bertanya apalagi mencari. Sampai sebagian mereka mengatakan tidak boleh kita memahami agama dengan akal. Tidak boleh kita memahami agama dengan seolah-olah akal ilmu musuh dari agama. Ini mirip dengan doktrin yang terdapat dalam Perjanjian Lama yang menerangkan bahwasannya buah yang dilarang oleh Allah untuk dimakan Adam adalah buah ilmu pengetahuan. Supaya Allah tidak disaingi. Oleh apa? Oleh Adam kalau memakan buah tersebut. Islam tidak, justru menghormati orang yang berakal, menghormati orang yang berfikir. Karena apa? Karena orang yang layak diajak berbicara oleh Allah Ta'ala adalah orang yang berakal. Adapun orang yang kehilangan akal, orang yang tidak termasuk dalam kategori mu'alaf. Karena yang mukallaf itu al-baligh al-aqil. Al-baligh al-aqil. Jadi ada orang yang silau oleh kemajuan perkembangan zaman, muncul rasa frustasi dan minder karena bertemu dengan doktrin-doktrin agama yang bertentangan dengan fakta ilmiah. Doktrin agama yang dipelajari bertentangan dengan fakta ilmiah. Bukan bersumber dari Al-Quran. Akhirnya mereka berpikir bahwa agama itu hanya sebatas ritual. Hubungan antara jiwa mereka dengan Allah. Adapun dalam bidang yang lain, kita lebih tahu tentang semua itu dibandingkan para nabi dan para rasul. Hingga muncul hadis antum a'lamu bi amri dunyakum, kalian lebih tahu urusan dunia kalian. Ini hadis sebetulnya produk raja-raja. Supaya orang tidak bertanya, tidak mengoreksi, tidak mengkritisi hal yang tidak benar. Agama hanya terbatas pada ibadah ritual. Itu peran dari ulama. Adapun dalam pemerintahan, dalam kehidupan sosial ekonomi, agama tidak punya peran sama sekali. Nah, kemajuan-kemajuan dicapai oleh apa? Oleh orang-orang kebanyakan di luar Islam. Pada akhir-akhir ini, bukan pada zaman dulu ya. Karena yang meraih kemajuan hingga bahkan mengantarkan mereka menuju bulan melalui Apollo 11 pada tahun 70-an ya. Kita lihat yang mencapai juga dan meraih adalah mereka orang di luar Islam. Orang Islam yang mundur, terkebelakang, pemerintahannya juga zalim dan tertinggal, membuat orang Islam ini merasa minder karena melihat realitas umat Islam yang seperti ini. Akhirnya mereka mulai beranggapan bahwa agama tidak mungkin sama sekali dapat bersatu dengan ilmu pengetahuan, bersatu juga dengan berbagai macam persoalan-persoalan duniawi yang berurusan dengan pemerintahan dan lain sebagainya. Tapi ada lagi yang beranggapan bahkan lebih parah lagi. Yang lebih parah lagi, mereka kalau ini merupakan orang-orang yang tidak memiliki niat buruk ya, dengan husnudzon ya, beranggapan memang agama itu hanya terbatas pada ritual dan doa. Ada lagi orang-orang yang waliyadzubillah memang orang-orang yang berniat buruk, yang ingin betul-betul mengacau balaukan pandangan manusia. Mereka berupaya untuk memberikan contoh-contoh yang bermacam-macam membuktikan bahwasanya orang
tidak dapat menyatukan di antara agama dan ilmu pengetahuan. Mereka harus memilih satu di antara dua. Pilih agama, tinggalkan ilmu pengetahuan, atau pilih ilmu pengetahuan, tinggalkan agama. Antara dua. Nah, ini kita lihat banyak orang-orang semacam ini yang beranggapan bahwasanya tidak mungkin dua-duanya dapat disatukan. Agama merupakan wahyu yang tidak mungkin dapat difahami oleh akal. Sedangkan ilmu melalui penelitian, melalui eksperimen, melalui berbagai macam-macam. Bagaimana mungkin ya, doktrin yang tidak dapat ditafsirkan oleh akal dapat bersatu dengan apa? Dengan agama justru apa? Yang berkembang dan maju dengan mengembangkan akal manusia. Merendahkan agama itu sendiri. Iya. Ini semua sebetulnya disebabkan juga realitas dari orang-orang yang beragama yang tidak memahami agama yang sebenarnya. Kitab Allah disisihkan. Sayang kan? Coba kalau mereka mempelajari kitab Allah, mereka tidak akan berbicara seperti ini. Tapi sayangnya kitab Allah disisihkan mulai saat itu umat Islam begitu dipisahkan dari Al-Quran, mereka bukan lagi mendaki menuju kemuliaan, tapi menurun menuju kerendahan dan kehinaan. Jadi kita harapkan betul-betul kita bersama-sama mulai menjalin hubungan yang akrab mesra dengan Al-Quran. Karena ini yang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, meresapi menghayatinya agar kita mendengarkan keterangan dari Allah yang begitu sempurna, menjelaskan bagaimana hubungan di antara hukum alam yang diatur oleh Allah dengan hukum-hukum syariat yang diturunkan bagi kita semuanya berusaha untuk mengantarkan kita menuju kesuksesan, kemuliaan, dan juga kejayaan dalam kehidupan dunia dan akhirat. Insyaallah Ustaz Hamzah akan melanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zidna rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Menarik apa yang tadi sudah diterangkan, ya, menjawab pertanyaan apakah ada dikotomi antara agama atau syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ilmu pengetahuan. Inilah yang terjadi, ya. Dikotomi ini dikarenakan agama salah difahami. Karena agama hanya diambil dari riwayat-riwayat, dari doktrin-doktrin, ya, maka yang akan terjadi adalah pertentangan antara ilmu pengetahuan dan agama. Tadi sudah dijelaskan bagaimana keterangan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran yang menerangkan bagaimana dengan kita memahami ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dari Al-Quranul Karim, kita bisa akan memahami juga bagaimana ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala atau sunnatullah yang Allah tetapkan di alam semesta ini. Karena kedua-duanya ini bersumber dari sumber yang sama dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkali-kali Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita, alam tara annallaha anzala minas sama'i ma'an fatusbihal ardu makhdarrah innallaha latifun khabir. Alam tara annallaha sakhkhara lakum ma fil ardi wal fulku tajri fil bahri bi amri wa yumsiku as-samaa'a an taqa'a al ardi illa bi idnihi innallaha bin nasi la raufur rahim. Berkali-kali Allah Subhanahu wa Ta'ala mengulang alam tara, alam tara, alam tara. Tidakkah kamu saksikan bagaimana ini perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi kita, yang mengimani Al-Quran, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadikan Al-Quran ini katanya sebagai pedoman hidupnya, sebagai qudwahnya, sebagai imamnya. Ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berkali-kali mengingatkan kepada kita untuk melihat
Melihat di sini bukan hanya nengok begitu. Ya. Allah juga Subhanahu wa taala memerintahkan unduru madza fis samawati wal ard. Lihatlah apa yang ada di langit dan di bumi. Juga melihat bagaimana tumbuh-tumbuhan, unduru ila thamarihi idza athmara wa yan'ih wa atu haqqahu yauma hasadih. Ini bukan melihat saja seperti itu, tapi ini memerintahkan kepada kita untuk mempelajarinya, menelitinya, apa yang terjadi di alam semesta ini. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilal samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Ini ya, bukan suruh ngelihat doang. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Tidakkah mereka melihat bagaimana unta itu diciptakan? Maksudnya bagaimana mereka kok tidak menyelitikinya, tidak memahaminya, menelitinya. Kalau mereka menelitinya, mereka akan ungkapkan di sana. Mereka akan dapatkan di sana ilmu pengetahuan tentang biologi di sana. Melihat tadi, apakah tidak mereka melihat bagaimana tumbuh-tumbuhan itu ketika berbuah, ketika masak. Ini kalau mereka selidiki, mereka akan dapatkan ilmu pengetahuan tentang botani di sana. Jadi berbagai hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala sudah sebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim ini mendorong kita untuk bagaimana mempelajarinya seperti itu. Jadi tidak ada dikotomi ya antara apa yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan kepada kita di dalam Al-Qur'anul Karim dengan apa yang kita dapati dari ilmu pengetahuan, apa yang ditemukan oleh para ilmuwan dari keajaiban alam ini, daripada ilmu pengetahuan dan teknologi, itu semuanya adalah merupakan bagian dari apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala sudah siapkan. Ya, yang ada di muka bumi ini Allah Subhanahu wa taala sudah tundukkan. Ya, di muka bumi ini untuk kepentingan manusia. Di mana manusia Allah Subhanahu wa taala sudah bekali dengan ilmu pengetahuan tadi sejak zaman Nabi Allah Adam alaihissalam. Seperti yang Ustaz Hussein sudah terangkan. Bagaimana potensinya sudah Allah berikan. Dan ini terus menurun. Ya, gen ini, ilmu pengetahuan ini terus menurun kepada anak cucu Adam. Dan tentunya ya, bagi mereka yang bisa menggali, mengeksplor, mau bersungguh-sungguh, ya, mau mempelajarinya, ya, Allah Subhanahu wa taala akan bukakan bagi mereka. Tapi ingat, ini semuanya apa yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan di alam semesta ini harus dijalankan sesuai dengan ketentuan Allah, yaitu ketentuan dalam bidang syariat. Ya, ketentuan Allah Subhanahu wa taala agar supaya ini semuanya jangan sampai menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Kemajuan teknologi jangan digunakan untuk menzalimi orang lain. Kemajuan teknologi jadikanlah untuk menambah kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti teknologi media misalnya. Bukan dijadikan untuk memfitnah, memecah belah umat, tapi jadikanlah ya, media ini sebagai sarana untuk menyebarkan dakwah Islam, sarana untuk menampakkan bagaimana keindahan Islam, bagaimana keindahan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Kenapa bisa terjadi ya, sebagian ya, kita dengarkan seperti Ustaz Isa tadi menceritakan, ada penceramah-penceramah kadang-kadang menjelaskan sesuatu bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Ini karena tidak mempelajari Al-Quran, ya, dibaca Al-Quran, ya, tapi tidak direnungi ayat demi ayat. Ya. Seperti misalnya Allah Subhanahu wa taala sebutkan ya, bahwasanya hujan itu turun dari langit. Wa anzala minas sama'i ma'. Allah turunkan air hujan dari langit. Barang siapa yang bilang hujan itu turun dari awan, kafir katanya. La ilaha illallah. Kenapa nggak dibaca ayat yang lain? Misalnya dalam surah An-Nur ayat 43. Al-Quran itu sering menjelaskan. Ketika Allah bilang anzala minas sama, kata sama itu adalah sesuatu yang di atas.
langit-langit ini juga kita bilang sama. Ya. Sama itu arti sesuatu yang ada di atas kita. Ya. Nah, bagaimana prosesnya? Allah Subhanahu wa Ta'ala terangkan di ayat-ayat yang lain, seperti kembali lagi ya, diawali kalimat ini atau ayat ini dengan alam taro. Tidakkah kamu saksikan, tidakkah kamu teliti, tidakkah kamu pelajari? Annallaha yujzi sahaban thumma yu'allifu bainahu thumma yaj'aluhu rukaman fataral wadqa yakhruju min khilalihi wa yanzilu minas sama'i min jibalin fiha min baradin fayusibu bihi man yasha'u wa yasrifu 'amman yasha' yakadu sana barqihi yadhhabu bil absar yuqallibullahu al-laila wan nahar inna fi dzalika la'ibratan li'ulil absar. Ini Allah terangkan bagaimana proses terjadinya hujan. Memang dari minas sama, dari langit, arti dari atas. Hujan bukannya yang dinamakan hujan bukan dari bawah, dari atas. Kalau kita bilang minas sama, dari atas, dari langit. Ya. Langit itu di atas. Ya. Dan bagaimana prosesnya Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan. Ya. Tidakkah kamu saksikan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menggiring ya, awan-awan. Tsumma yu'allifu bainahu, kemudian Allah satukan berbagai bagian-bagian yang ada di awan tersebut. Tsumma yaj'aluhu rukaman, kemudian ya, terjadilah proses bagaimana tersusun itu awan-awan tersebut. Fataral wadqa yakhruju min khilalih, kamu saksikan air hujan keluar dari celah-celah awan tersebut. Ini Allah terangkan. Jadi baca ayat Quran jangan satu ayat kemudian ketika belum diteliti dengan ayat yang lain digabungkan dengan ayat yang lain, ya, ketika ilmu pengetahuan menemukan sesuatu yang lain kemudian dibilang kafir. Ini hal-hal yang picik sebenarnya. Ini nantinya akan mendiskreditkan agama Islam ini sendiri. Bahwasanya Islam itu begitu artinya ortodok, begitu terkebelakang, tidak bisa menjawab ilmu pengetahuan. Seperti juga misalnya bagaimana tentang bumi ini berputar, bumi ini bulat, disanggah. Ya. Kalau misalnya andai kata buminya berputar, kalau kita mau terbang kemana, ke Jepang atau kita mau terbang ke Mekah karena berputar, maka kita diam aja di atas katanya. Nanti Mekah sendiri yang nyamperin kita seperti itu. Inilah artinya akan menggambarkan bagaimana pemahaman seperti ini ya, seperti orang bodoh nantinya seperti itu. Nanti akhirnya agama yang dianggap sebagai sesuatu yang bodoh. Ya, bahwasanya ini semuanya dijelaskan dalam Islam karena ini semuanya ya, tidak lepas bahwasanya bumi ini adalah merupakan dengan atmosfernya ini satu kesatuan. Ya. Sebagai perbandingannya seperti kita berada di kereta yang sedang berjalan, kita dalam gerbong kereta misalnya. Ya, gerbong kereta, kalau kita di dalam gerbong, misalnya Ustadz Krisna ada di depan saya misalnya duduk, atau di ujung gerbong sana. Kalau keretanya berjalannya ke sana, Pak Krisna di sana, kalau saya tidak bangun dan duduk menyamperin Pak Krisna, apakah saya bisa dekat dengan Pak Krisna? Kan nggak bisa, kan katanya keretanya menujunya ke sana. Tapi di dalam kereta itu kan kita mesti bergerak menuju ke sana seperti itu. Nah begitu juga di bumi ini kita dalam atmosfer adalah dalam satu kesatuan. Ya, ketika kita mau menjangkau ke daerah tertentu, kita mesti bergerak menuju ke sana, bukan hanya diam nungguin ini kereta bumi ini yang berputar seperti itu. Nah ini jadi analoginya tadi seperti kita di dalam kereta yang sedang bergerak, ya, ibarat bumi ini sedang berputar. Nah, kita di dalam kereta itu sama seperti kita dalam atmosfer bumi. Dan ini semuanya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak terangkan secara detail seperti itu. Tapi banyak ayat-ayat Quran ketika bercerita tentang bumi, ya, banyak hal-hal yang disebut ya, itu relatif, ya. Seperti ketika Allah menyebutkan bumi itu, ya,
bukan berarti bumi itu datar, bukan berarti buminya itu tidak bulat. Ya, Allah tidak menyatakan itu. Katanya bumi yang kita pijak nampaknya datar, ya. Ini maksudnya bumi yang relatif, ya, terhadap kita. Ya, seperti kata bumi ard itu dalam Al-Quran, ya, seperti dalam surah Yusuf, ketika saudaranya Yusuf yang tertua, ya, ketika dia sudah berjanji kepada ayahnya bahwasanya dia akan menjaga saudaranya Yusuf yang paling kecil yaitu Bunyamin, ya, dia jaga tidak seperti kejadian nanti yang dialami oleh Nabi Yusuf, katanya. Dia berjanji kepada orang tuanya. Akhirnya ternyata ketika dia bawa saudaranya ini ke Mesir, ternyata kan Nabi Yusuf tahan saudaranya ini Bunyamin. Ditahan. Nah, si kakaknya yang terbesar ini ketika saudara-saudaranya mau kembali ke ayahnya, dia nggak mau. Ya, saya mau di sini saja. Ya. Dia katakan apa? Falan abrahal ardo hatta ya'dzana li abi. Aku tidak akan tinggalkan al-ardo. Kalau ardo diartikan bumi, maksudnya bukan bumi semuanya. Maksudnya aku tidak akan tinggalkan bumi Mesir. Maksudnya daerah Mesir ini tidak akan aku tinggalkan sampai nanti ayahku mengizinkan kalau boleh keluar dari Mesir. Karena dia merasa nggak enak, merasa tanggung jawab. Dia udah janji mau jaga Bunyamin, tapi ternyata Bunyamin ditahan oleh Nabiullah Yusuf. Dia nggak tahu sih sebenarnya, ya, kalau itu sebenarnya yang nahannya adalah saudaranya juga Yusuf. Tapi ini, ya, kalimat ardo di sini bukan berarti seluruh bumi, ya, akan tetapi artinya maksudnya bumi Mesir, ya, seperti itu. Nah, inilah sering Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang misalnya Allah datarkan bumi ini relatif buat manusia karena saking besarnya bumi ini, maka ini nampak dekat. Nampak terlihat oleh manusia begitu datar, dan ini adalah memang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan hal-hal yang relatif ini pun, ya, akhirnya seorang ilmuwan modern yaitu Einstein mendapat Nobel karena hukum relativitas ini, ya. Nah, ini di Al-Quran disebutkan. Tapi kita tidak silahkanlah saja bagi mereka yang, ya, menggeluti ilmu pengetahuan kemudian mempelajari Al-Quran, dia akan mendapatkan ilmu pengetahuan di sana. Tapi Al-Quran bukan hanya untuk itu, tapi Al-Quran adalah pedoman hidup yang agar supaya kita tetap dekat kepada Allah, kita mengabdi kepada Allah, kita menyatu dengan alam ini, ya, rukun dengan alam ini, sehingga alam pun, ya, hidup damai dengan kita, ya, tidak terjadi seperti yang sekarang goncangan-goncangan ini mungkin karena dosa-dosa kita dan kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga, ya, alam itu murka terhadap sikap-sikap kita. Ya, ini saja mungkin sebagai tambahan, wallahu alam. Ustaz, kalau boleh. Tadi menarik yang disampaikan Hamzah. Nah, kita sementara menutup kajian kita untuk menerangkan hubungan antara ilmu agama dan ilmu pengetahuan. Kita ingin tahu apa posisi dan peran agama di hadapan ilmu pengetahuan. Kalau memang kedua-duanya seiring seirama berasal dari Allah Subhanahu wa taala, apa tujuan dan peran dari agama? Peran dari agama ini sebetulnya untuk mengarahkan ilmu pengetahuan pada arah yang tepat, tidak melenceng dari kebenaran. Karena manusia, sebagaimana kita tahu, bukan hanya terdiri dari ilmu dan akal, tapi terdiri juga dari hawa nafsu. Belum lagi persaingan di antara manusia dalam memperebutkan berbagai macam kemaslahatan kebutuhan hidup mereka. Nah, Allah menginginkan ilmu pengetahuan yang Allah ajarkan pada mereka agar dipergunakan dengan baik, bukan disalahgunakan. Yang membimbing mereka untuk dapat hidup dalam kebenaran, keadilan, saling mencinta, saling menyayangi. Karena alam, ilmu pengetahuan, agama, dan mereka semua berasal dari Allah. Mereka adalah hamba-hamba Allah. Dan semuanya tunduk kepada Allah, bertasbih kepadanya.
Maka apabila agama betul-betul dijalankan dengan sebaik-baiknya, bukan akan menjadi musuh dari ilmu pengetahuan, tapi akan mengarahkan kita, membimbing kita untuk berjalan di atas jalan yang benar, dan juga mengajak kita untuk bersyukur kepada Allah dengan nikmat karunia yang tak terhingga bagi kita semua. Jadi kesimpulannya, tidak ada tabrakan, dikotomi antara agama dan ilmu pengetahuan. Dan insya Allah nanti kita akan bahas bersama-sama berbagai macam bencana yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita, apa betul terkait dengan dosa kejahatan yang dilakukan manusia. Ini perlu kita bahas bersama-sama insya Allah, agar orang tidak salah faham, hingga memahami duduk perkaranya secara jelas. Insya Allah kita akan lanjutkan dalam kajian berikutnya biidznillah ya sedikit tadi yang disampaikan Ustaz Husain adalah sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu dengan mizan, dengan ukuran, maka syariat juga harusnya dan sudah pasti berdasarkan ukuran juga. Dan pelanggaran terhadap syariat akan merusak ukuran yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Oleh karena itu musibah, azab dan lain sebagainya datang karena kemaksiatan yang kita lakukan, karena melanggar ukuran yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan tadi. Kurang lebih seperti itu. Indah sekali apa yang tadi disampaikan guru kita, bahwa agama tidak bertentangan dengan ilmu pengetahuan, bahkan selaras, bahkan agama mempunyai fungsi mengarahkan agar semuanya dapat bermanfaat. Nah, terima kasih Husain, Ustaz Hamzah, Ustaz Isa. Saya Muhammad Krishna, Atef Setiabudi, juga Anis Mali mohon pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.